Berikut hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pembelajaran mata pelajaran PKK untuk KD32, yaitu menganalisis peluang usaha berdasarkan produk barang atau jasa. Nah, untuk materi ini sendiri dibagi ke beberapa pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama, Ibu akan menjelaskan sampai dengan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi seseorang wirausahawan dan seorang wirausaha untuk melakukan suatu peluang usaha. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran materi mengenai peluang usaha. Next, apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Di sini peluang usaha sendiri adalah kesempatan yang ada untuk bisa dimanfaatkan dalam memperoleh suatu keuntungan bagi seorang wirausaha atau wirausahawan. Jadi peluang wirausaha itu terlihat apapun bentuknya. Kalau misalkan dia bisa mendapatkan keuntungan, itu disebut dengan peluang usaha. Bukan hanya sebatas berjualan saja atau berjualan barang saja. Jadi ketika ada kesempatan, di situ kita bisa mendapatkan keuntungan, maka itu disebut dengan peluang usaha oleh seorang wirausaha dan wirausahawan. Nah, selanjutnya dari peluang usaha ini kita akan mempelajari juga mengenai apa sih produk itu, apakah untuk usaha itu hanya berupa barang saja gitu, apakah ada bentuk yang lain. Nah, di sini selanjutnya materinya adalah berkaitan dengan menganalisis bidang produk barang. Nah, produk itu adalah segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Jadi, bukan hanya yang bersifat fisik saja yang bisa dipegang, bisa disentuh, atau terlihat bentuknya yang bisa dipakai sebagai usaha. Tapi produk yang lain pun ada, yaitu produk non-fisik. Produk non-fisik itu seperti apa? Seperti jasa. Misalkan kita menjual jasa yang kita miliki. Seperti apa? Kita mempunyai skill, kemampuan menghias atau merias make up kepada seseorang, maka jasa itulah yang kita jual. Selama itu memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, itu bisa disebut dengan produk. Ya, jadi produk itu bukan hanya fisik, tapi produk itu adalah non fisik atau bisa lebih dikenal sebagai jasa. Jadi bukan berupa barang yang bisa dipegang atau disentuh. Nah, selanjutnya, klasifikasi jenis produk. Produk sendiri itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama itu ada produk primer, yaitu produk-produk yang mengacu pada penggalian sumber daya alam. Yang seperti apa sih produk yang penggalian sumber daya alam itu? Nah, jadi apa yang didapatkan di alam seperti biji besi, gitu kan, penggalian minyak seperti itu. Nah, itu merupakan produk primer. Selanjutnya ada yang disebut dengan produk sekunder. Seperti apa produk sekunder? Yaitu produk yang mengacu pada pengolahan atau pemrosesan bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, jadi bahan jadi itu seperti biji besi ya. Besi itu ketika digali itu bukan berupa batangan seperti yang sudah dijual ya, tapi diolah kemudian menjadi lempengan atau besinya besi batangan. Begitu juga sama dengan emas seperti itu ya. Nah, itu adalah produk sekunder, yaitu yang telah diproses dari awalnya bahan baku menjadi bahan jadi. Selanjutnya ada yang disebut dengan produk tersier. Apa sih produk tersier itu? Produk tersier itu adalah produk yang mengacu pada peralatan dan pelayanan jasa. Nah, jadi bukan hanya ini ya, bukan hanya produk-produk berupa benda yang seperti tadi Ibu bilang ya, tapi ada juga pelayanan jasa. Nah, pelayanan jasa itu masuk ke dalam produk tersier. Nanti kalian pelajari modulnya. Di dalam modul itu ada review mapel PKK untuk klasifikasi jenis produk. Kemudian kalian boleh memberikan contoh produk primer, sekunder, dan tersier selain yang Ibu sebutkan tadi. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung kita diskusi di kelas ya, di kelas PKK melalui WA Group.
selanjutnya setelah klasifikasi itu ada level produk. Produk barang dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada inti produk. Nah, inti produk itu adalah manfaat. Ada wujud produk, ada produk tambahan. Inti produk sendiri adalah manfaat atau jasa inti yang diberikan produk barang tersebut. Jadi, manfaat barang tersebut itu apa? Ketika kita akan menjual, manfaatnya apa? Itu disebut dengan inti produk. Ada wujud produk. Wujud produk sendiri adalah karakteristik yang dimiliki produk yang berupa mutunya, corak atau ciri khasnya, merek, dan kemasannya. Seperti apa tampilannya? Nah, seperti itu. Itu adalah wujud produk. Wujud itu tampak luarnya seperti apa sih? Karakternya seperti apa? Ciri khasnya seperti apa? Misalkan ini ya, tahu Sumedang gitu kan. Kalau beli kan kemasannya seperti itu ya, keranjang kayak gitu, bukan hanya kantong plastik biasa. Selanjutnya ada produk tambahan. Produk tambahan yang disempurnakan yaitu menggambarkan kelengkapan atau penyempurnaan dari produk inti. Artinya untuk menambah harga jual lebih. Bukan hanya banyak produk yang sama, tapi ada beberapa produk yang harganya lebih mahal gitu kan. Nah, itu adalah produk tambahan yang disempurnakan. Sekarang banyak kemasan hampers yang kreatif ya, kemasannya kreatif, jadi semakin bagus kemasannya, harganya pun akan semakin mahal, padahal bukan inti produknya gitu kan, hanya produk tambahan. Selanjutnya, untuk karakteristik. Nah, ini berdasarkan karakteristik atau sifatnya, produk barang itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Nah, ayo kira-kira apa ya? Dilihat di sini, ada barang tahan lama, yaitu barang yang berwujud biasanya bisa bertahan lama dengan berkali-kali pemakaian. Contohnya apa coba? Barang yang berwujud bisa kita pegang maksudnya, tapi bertahan lama dan berkali-kali pemakaian. Penjelasan lebih lanjut ada di modul masing-masing ya, akan Ibu share. Yang kedua, barang tidak tahan lama, yaitu barang berwujud yang biasanya dikonsumsi 1 atau beberapa kali. Jadi habis setelah 1 kali konsumsi atau beberapa kali konsumsi. Ya, masih sama, ini berwujud ya. Contohnya makanan kali ya. Boleh silakan kalian berikan contoh dari barang tidak tahan lama ya, nanti di review modul kembali lagi. Yang terakhir ada jasa, sudah Ibu sampaikan tadi produk itu bukan hanya sesuatu yang bersifat fisik, tapi non-fisik juga, contohnya adalah jasa, yaitu kegiatan atau manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dibeli. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat apa? Rambut kita lebih rapi karena di jasa potong rambut, muka kita lebih cantik karena jasa jasa make up. Nah, seperti itu merupakan jasa. Nah, selanjutnya daripada yang tadi dijelaskan, ada beberapa materi yang lain, yaitu berdasarkan pemakaiannya, produk barang dapat dikelompokkan menjadi 2. Jadi menjadi 2 ya, yaitu barang konsumsi dan barang industri. Barang konsumsi sendiri itu barang yang digunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dan tidak untuk dikomersilkan atau diperjualbelikan. Jadi cukup ketika dibeli itu kita beli tujuannya untuk apa? Misalkan kita beli deterjen, nah itu untuk konsumen akhir kita kan di rumah, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, seperti itu. Itu adalah disebut barang konsumsi. Jadi yang dipakai kita sebagai konsumen merupakan konsumen akhir ketika kita beli, kita pakai gitu. Kita sebagai konsumen akhir bukan untuk diperjualbelikan. Nah, ada juga barang industri, yaitu barang-barang yang diproduksi untuk membuat barang lain atau menjalankan suatu organisasi dan suatu bisnis. Nah, jadi ketika barang itu diproduksi, itu tujuannya yang lain, yaitu untuk membuat barang lain atau menjalankan suatu organisasi dan suatu bisnis. Ada yang bisa paham tidak maksudnya seperti apa barang industri? Jadi industrial goods. Ketika kita memproduksinya itu bukan untuk konsumsi akhir kita sebagai konsumen, tapi kita membeli, kita memproduksi itu dipakai untuk menjalankan bisnis yang lain. Jadi memproduksi produk lain dari produk yang kita beli. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan barang industri. Nah, selanjutnya, setelah tadi berdasarkan pemakaiannya,
Ada juga yang disebut dengan produk jasa. Apa sih jasa? Nah, tadi sudah Ibu sampaikan ya, jasa itu apa gitu kan ya. Jasa itu adalah produk tidak nyata atau tidak dapat dilihat. Jadi nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita sentuh. Tapi hanya dapat dirasakan ketika dikonsumsi. Artinya kita mendapatkan kepuasan tersendiri. Seperti apa? Kita mau mengirimkan barang, kita pakai jasa ekspedisi pengiriman barang. Barang A misalkan kita kirimkan, akhirnya barang A itu sampai kepada tujuannya. Kita mendapatkan kepuasan, senang gitu kan setelah setelah dikonsumsi, artinya setelah dilaksanakan pengiriman barang itu. Kemudian ada juga jasa potong rambut, Ibu bilang tadi. Jadi setelah dipotong rambut, kita dapat merasakan itu setelah rambut kita terpotong gitu kan. Make up, setelah muka kita di make up, kita dapat merasakannya. Jadi jasa itu bukan hanya bisa dipegang gitu ya, disentuh, tapi ada bentuk yang lain seperti itu. Itu untuk produk ya. Dan terakhir, untuk pertemuan minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inspirasi untuk membuka usaha ya. Inspirasi itu bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Tentunya pertama itu sebelum dari luar, itu ada dua faktor. Ada faktor internal dari dalam diri kita sendiri dan eksternal dari luar. Yang satu, dalam faktor internal, ada pengetahuan yang dimiliki. Kita itu taunya apa sih? Peluangnya seperti apa sih? Gitu kan. Kedua, pengalaman dari individu itu sendiri. Ketiga, pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan suatu masalah. Oh, dia seperti itu. Sepertinya bisa saya jadikan peluang usaha nih kalau ada masalah seperti itu, gitu kan. Institusi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Jadi, sebelum kita membuka usaha itu kita tidak perlu mendapatkan bukan mendapatkan dorongan dari luar. Pasti pertama muncul itu dari dalam diri kita sendiri. Kita mau membuka usaha pasti dari pengalaman kita sendiri sebelum faktor dari luar. Pengetahuan kita seperti apa gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor internal yang akhirnya kita bisa membuka peluang usaha. Nah, selain faktor internal, itu ada faktor dari luar atau lebih dikenal dengan faktor eksternal. Hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Satu, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Akhirnya kita perlu mendapatkan solusi dari suatu masalah, ya kan? Masalah seperti apa? Masalah yang bagaimana yang perlu kita pecahkan gitu kan? Akhirnya mendapatkan inspirasi bagaimana nih dorongan dari luar sedang ada masalah seperti ini. Pasti kalau orang yang mempunyai jiwa wirausaha pasti mendapatkan peluang dari hal seperti ini. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Seperti apa? Misalkan kita kurang secara ekonomi, kebutuhan yang mendesak, seperti itu ya. Nah, ini yang nomor 3, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain. Kemudian 4, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Orang berwirausaha itu pasti mempunyai karakter yang kreatif, ya kan? Pasti ingin membuat sesuatu hal yang baru. Nah, itu adalah faktor eksternal dorongan dari luar sehingga kita akan membuka suatu usaha atau bisnis. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan diskusinya di kelas PKK di mana ada grup yang sudah Ibu bentuk. Nanti kalau ada hal yang ditanyakan langsung saja kita diskusi di grup ya. Mungkin sekian penjelasan video untuk pertemuan pertama, mudah-mudahan dipahami. Kemudian jangan lupa review materi PKK pertemuan pertama di modulnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.